Eee, Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan berkaitan dengan data-data kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, di samping itu juga saya akan menjelaskan berkaitan dengan cara melakukan korupsi yang paling efektif. Sebelum masuk pada penjelasan berkaitan dengan data-data cara cara melakukan korupsi yang paling efektif, sedikit saya menjelaskan tentang korupsi. Bahwa korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sekarang ini sangat atau sedang merajalela, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan. Sehingga melihat kasus-kasus ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di provinsi kita masih begitu efektif dan masih begitu belum sempurna, walaupun dia punya hukum itu sangat tegas. Sehingga melihat hal ini, tetap saja korupsi masih terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang menjadi pertanyaan besar buat kita semua adalah mengapa orang berani melakukan korupsi? Tentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, bahwa saya secara pribadi tentu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi tersebut seperti apa. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur atau terbiasa dengan tindakan atau perbuatan mereka tersebut. Ya. Untuk itu salah satu upaya untuk mengatasi kasus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah itu salah satunya dengan memberikan pendidikan anti korupsi ya, sedini mungkin kepada generasi muda kita sekarang ini. Karena kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah generasi penerus ya. Generasi muda adalah generasi penerus ya. Melihat kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi, tetapi juga ada pihak lain yang melakukan korupsi, di mana banyak pihak-pihak yang melibatkan korupsi seperti pihak lain, misalnya keluarga dan para penguasa, sehingga perbuatan atau tindakan-tindakan seperti ini itu sangat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan juga dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggara negara. Kita masuki pada data-data berkaitan dengan data-data korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Jadi berkaitan dengan data-data yang saya dapatkan dari berbagai media, bahwa data-data ini saya kumpulkan dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang menempati peringkat keempat dalam kasus korupsi setelah Jawa Timur, Jawa Utara, Sumatera Utara dengan Jawa Barat. Jadi data ini berdasarkan data yang dilaporkan oleh ICW atau Indonesia Corruption Watch.
melihat fenomena atau kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2010 sampai dengan 2019, bahwa kasus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih tergolong produktif. Saya katakan masih tergolong produktif karena kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin hari semakin bertambah, di mana para pejabat atau sang pemangku kekuasaan itu selalu menggunakan atau selalu melakukan perbuatan yang selalu menguntungkan pribadinya. Dan di samping itu juga bahwa kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur masih tergolong atau masih dikatakan subur. Kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur dengan berjumlah 132 kasus, di mana total kasus ini dari tahun 2010 sampai dengan 2016, ya, dengan total tersangka dengan jumlah sebanyak 328 orang. Dari jumlah kasus tersebut, negara sangat mengalami kerugian, di mana dengan kerugian negara itu berjumlah atau sebesar 971 miliar rupiah. Kasus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2010 dengan jumlah kasus itu sebanyak 21 kasus. Nah, sedangkan untuk data tahun 2011, ya, jumlah kasus terdapat sebanyak 33 kasus. Sedangkan untuk tahun 2012, ya, kasusnya itu sebanyak 5 kasus, dan untuk tahun 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 20 kasus. Sedangkan untuk tahun 2014, ya, terdapat 16 kasus, dan untuk tahun 2015 dengan jumlah kasus sebanyak 30 kasus. Dan untuk tahun 2016 pada data pertama, jumlah kasusnya itu sebanyak 7 kasus, ya, yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan perincian berkaitan dengan modus kasus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa modus anggaran ganda itu dengan kasus sebanyak 1 kasus, ya. Sedangkan penggalapan sebanyak 40 kasus. Sedangkan untuk penyalahgunaan anggaran itu dengan jumlah kasus sebanyak 20 kasus, dan penyalahgunaan wewenang sebanyak 14 kasus, ya, dan pungutan liar terdapat 2 kasus, ya. Dari jumlah 132 kasus tersebut, bahwa bidang keuangan daerah itu mendominasi dengan jumlah kasus sebanyak 27 kasus. Ya. Kasus dana sosial kemasyarakatan, ya, dengan jumlah kasus sebanyak atau berjumlah 16 kasus, ya. Transportasi itu sebanyak 16 kasus, dan pada bidang pertanian dan perkebunan itu sebanyak 12 kasus. Dan di bidang kesehatan kasusnya itu berjumlah atau terdapat 11 kasus, ya, itu pada bidang kesehatan itu terdapat 11 kasus, ya. Sedangkan berdasarkan data statistik kasus korupsi berdasarkan infrastruktur dan non-infrastruktur dengan jumlah kasus sebanyak 132 kasus, di mana diantaranya untuk kasus infrastruktur itu sebanyak 75 kasus, dan untuk non-infrastruktur kasusnya itu sebanyak 57 kasus. Sedangkan kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur itu masih didominasi oleh lembaga pemerintah, di mana terdapat 4 lembaga atau instansi
yang masih melakukan tindakan korupsi, di mana diantaranya adalah dinas pemerintahan. Itu terdapat 36 kasus 36 kasus korupsi. Sedangkan untuk perusahaan daerah air minum atau PDAM itu kasusnya sebanyak 4 kasus. Sedangkan untuk rumah sakit umum daerah atau RSUD itu kasusnya itu berjumlah sebanyak 3 kasus. Dan untuk kasus DPRD dengan jumlah kasus sebanyak 2. Untuk tahun 2017 ya. Untuk tahun 2017, di mana data yang saya dapat untuk tahun 2017 yang berkaitan dengan kasus korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, berdasarkan laporan pengaduan kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Negeri, bahwa itu mencapai 11 kasus. Di mana dari 11 kasus tersebut itu 7 kasus dinaikkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan untuk 10 kasus itu termasuk dalam penuntutan dan sudah dinyatakan dengan lengkap. Ya. Sedangkan untuk tahun 2018, untuk data tahun 2018 bahwa yang dilaporkan oleh ICW atau Indonesia Corruption Watch, bahwa kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu terdapat 19 kasus. Nah, dan suap di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana dari ke-19 kasus tersebut ada 14 kasus yang ditangani oleh kepolisian, ya, dengan jumlah kerugian negara itu mencapai atau berjumlah 7,6 miliar rupiah. Sedangkan 5 kasusnya itu yang ditangani oleh kejaksaan dengan kerugian negara sebesar atau dengan berjumlah 3,1 miliar rupiah. Sedangkan untuk satu kasusnya, yaitu kasus suap, di mana yang ditangani oleh KPK pada saat itu dengan jumlah uang suap itu sebesar atau sebanyak 4,1 miliar rupiah. Jadi untuk total kerugian uang negara akibat korupsi oleh para koruptor yang terjadi di provinsi kita, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk tahun 2018 adalah itu mencapai 10,7 miliar rupiah. Sementara untuk total uang suap dari swasta ke pejabat negara itu dengan total atau sebanyak 4,1 miliar rupiah. Ya. Jadi kasus suap ini terkuak saat KPK itu mencokok Bupati Ngada pada saat itu yang bernama Marianus Sai di Surabaya, di mana ya, di tengah kontestasi pemilihan gubernur pada saat itu, ya, di tahun 2018 lalu. Sedangkan untuk data tahun 2019 bahwa di Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2019 kasus korupsi berjumlah sama dengan 62 kasus, ya, di mana yang ditangani oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Selama tahun 2019 negara mengalami kerugian, di mana kerugian uang negara karena kasus korupsi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 17,98 miliar rupiah. Sehingga dari kasus korupsi yang terjadi dari tahun ke tahun, di mana berdasarkan data tersebut dari tahun 2010 sampai dengan 2019, di mana dalam sejarah kasus korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dari masa ke masa atau dari tahun ke tahun, bahwa
para koruptor di Nusa Tenggara Timur itu menggunakan berbagai macam modus ya yang biasa dipakai dalam praktek korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah penyelewengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau singkat APBD serta dana alokasi umum. Itu adalah data-data kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kita masuk pada bagian berikut adalah berkaitan dengan cara melakukan korupsi yang paling efektif. Kita ketahui bersama bahwa korupsi itu memiliki arti yang sangat luas. Karena yang kita ketahui selama ini bahwa korupsi itu hanya dalam bentuk uang. Tapi setelah kita telusuri, setelah kita belajar lebih dalam bahwa kasus atau korupsi itu bukan hanya dalam bentuk uang, tapi ada juga kasus atau korupsi kecil-kecilan yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja korupsi yang kita perbuat atau tindakan atau perbuatan yang kita laksanakan, kita tidak tahu bahwa hal ini adalah suatu bentuk korupsi juga. Untuk itu, sebelum kita masuk pada penjelasan tentang cara korupsi yang paling efektif, di mana yang menjadi pertanyaan kita sekarang ini adalah di manakah orang belajar korupsi itu? Apakah ada sekolah korupsi? Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Untuk itu perlu saya jelaskan berkaitan dengan cara korupsi yang paling efektif. Jadi berdasarkan hal yang saya pahami berkaitan dengan cara korupsi yang paling efektif, di mana yang pertama itu berkaitan dengan memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi itu adalah suatu hal yang tidak baik. Memanfaatkan fasilitas kantor memang boleh-boleh saja selama berhubungan dengan pekerjaan kantor, ya. Tapi banyak pejabat-pejabat kita yang salah menggunakan fasilitas ini. Ya. Boleh saya katakan salah bahwa karena mereka menggunakan fasilitas kantor ini hanya untuk kepentingan pribadi, di mana mereka menggunakan fasilitas kantor ini hanya berhubungan dengan pekerjaan kantor, tetapi mereka menggunakan fasilitas ini malah menggunakan fasilitas ini untuk mengerjakan pekerjaan yang di luar jam kantor. Lalu yang berikut adalah berkaitan dengan suka memakai atau menggunakan benda milik bersama untuk kepentingan pribadi. Ketika diberi tugas atau diberi mandat atau untuk menjaga barang atau benda milik bersama, misalnya kita menjabat sebagai sekretaris di dalam sebuah instansi atau sebuah lembaga yang bertugas untuk menjaga atau merawat atau membawa alat atau barang-barang kantor misalnya. Tapi ternyata kita memakai alat-alat tersebut buat kepentingan pribadi kita. Ya. Kalau kita gunakan atau kita memakai atau pakai secara diam-diam tanpa izin kepada yang lain, maka ini sudah termasuk dalam korupsi. Karena apa yang kita lakukan merupakan tindakan yang mengurangi barang yang dimaksud. Padahal hal ini adalah milik bersama. Lalu yang berikut adalah berkaitan dengan misalnya kita sering memanfaatkan jabatan dan hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu. Nah,
Praktek nepotisme saat ini biasanya sering terjadi pada saat penerimaan calon tes untuk masuk di sebuah instansi atau lembaga-lembaga tertentu. Ya. Banyak orang tua yang meminta bantuan ke keluarga, teman, atau tetangga yang mempunyai jabatan di sebuah instansi atau lembaga-lembaga tertentu demi agar anaknya itu bisa masuk ke instansi atau lembaga tersebut. Ya. Dalam hal ini sehingga otomatis adanya bayaran berupa uang dan ada juga yang bayarannya itu dalam bentuk bingkisan buah atau oleh-oleh dari kampung halaman misalnya. Tentu hal-hal seperti ini merupakan termasuk dalam bibit korupsi. Sebenarnya untuk hubungan kekeluargaan itu tidak semestinya diartikan seperti ini. Ya. Dan untuk urusan profesional tidak seharusnya kita mengandalkan nama keluarga sebenarnya. Lalu yang berikut berkaitan dengan waktu. Ya. Menunda waktu di saat kerja, di mana ketika kita menunda waktu pada saat kerja, ya, tidakkah memanfaatkan waktu untuk bekerja dengan baik dan tidak tepat waktu dan selalu terlambat ke kantor atau selalu pergi ke tempat kerja dengan terlambat, maka tindakan ini dikatakan sebagai korupsi. Ya. Seseorang lalai dengan amanah mengenai waktu yang telah dijanjikan dan disepakati seperti dalam hal pekerjaan atau sesuatu yang berkaitan dengan waktu, bahwa bahkan mereka yang menguras atau tidak memanfaatkan waktu ini dengan baik, mereka bahkan makan gaji buta tanpa kerja sama sekali. Ya. Dan termasuk dalam korupsi waktu adalah ketika tidak bekerja di jam kerjanya tanpa izin yang jelas, ya, atau menggunakan jam kerja yang untuk keperluan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau kebiasaan yang sering molor waktu. Ya. Tindakan ini adalah disadari atau tidak disadari. Ketika molor misalnya, kita sebenarnya menguras waktu orang lain, ya, karena menunggu kita itu sangat lama, ya. Misalnya ketika kita sudah janjian dengan orang lain untuk bertemu misalnya pada jam 10 atau jam 11 begitu. Tetapi ketika kita tiba di tetapi kita tibanya itu jam misalnya jam 1 atau jam 12 misalnya. Di mana perilaku kita di sini adalah tidak menghargai waktu, ya, dan membuat orang yang kita sudah janjikan untuk bertemu menjadi kesal atau membuat orang menjadi kesal dengan kita. Ya. Lalu yang berikut adalah berkaitan dengan memberi uang damai saat ditilang polisi. Sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa memberi uang damai di saat tilang itu adalah tindakan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita dalam masyarakat sebenarnya. Ya. Sebenarnya tindakan atau perbuatan seperti ini itu sama saja kita membiarkan cikal bakal korupsi dalam diri. Ya. Dan fenomena lain juga bahwa misalnya yang sering kita lihat bahwa polisi yang melakukan operasi di jalan raya, ya, bagi para pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas, di mana di situ otomatis akan terjadi tawar-menawar kepada si pengendara, di mana dalam hal ini mereka bukan melakukan
bukan menilang, tetapi meminta uang kepada si pengendara. Itu merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi. Lain berikut adalah berkaitan dengan korupsi tempat. Ya. Sering kali kita melihat orang-orang yang suka merebut tempat duduk orang lain, itu baik di tempat-tempat umum ataupun di tempat-tempat tertentu misalnya. Misalnya saya ambil contoh berkaitan dengan misalnya ketika kita sedang antri di sebuah tempat atau ruang tunggu di sebuah instansi pemerintahan, ya, untuk melakukan atau mengurus sesuatu hal yang sangat mendesak misalnya. Tetapi ada orang yang menerobos masuk mendahului kita yang sudah lama antri. Tindakan seperti ini atau perbuatan seperti ini merupakan sebuah tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain sebenarnya. Ya. Di samping itu juga pada poin yang berikut berkaitan dengan korupsi yang diberi mandat untuk beli satu sama pimpinan atau atasan misalnya. Ya. Saya ambil contoh misalnya pimpinan meminta tolong kepada bawahannya untuk membeli barang kebutuhan dalam kantor misalnya. Kemudian bawahannya membeli barang tersebut di sebuah toko atau di sebuah tempat di sebuah tempat misalnya. Setelah itu pasti dari tempat yang dia belanja itu akan dikasih atau diberi nota belanja sebagai bukti perbelanjaan oleh para pelayan toko atau kasir. Lalu bawahannya akan bekerjasama dengan pelayan toko, ya, untuk memanipulasi sedikit nota belanjanya, ya, sehingga bawahannya itu akan mengambil atau memeras sedikit uang sisa belanja barang tersebut, ya. Dan sebagiannya ya sisa belanjaan barang-barang atau kebutuhan kantor tersebut, sebagiannya itu dia kasih kepada pimpinannya. Tetapi uang yang dia peras tadi itu pimpinannya tidak tahu kalau sebagiannya itu sudah diambil oleh bawahan. Itu merupakan suatu bentuk korupsi. Korupsi dengan modus bagi hasil, ya. Dalam kehidupan masyarakat kita saat ini begitu banyak kita temukan korupsi dengan sistem bagi hasil, ya. Saya ambil contoh misalnya berkaitan dengan sistem gadetan, ya, di mana para petani merasa disiksa dengan keadaan seperti ini, ya. Mereka yang banting tulang bekerja dan sampai pada bagi hasil, malah tuan-tuan besar dalam anak orang yang memiliki uang yang lebih atau uangnya cukup, ya, bahkan mereka yang tidak mengeluarkan keringat setitik pun yang banyak mendapat hasil ketimbang mereka yang begitu banyak menguras tenaga untuk bekerja, ya. Lalu yang berikut adalah berkaitan dengan meminta nota kosong yang diberi stempel lunas, ya. Sering kita dapat atau sering kita temukan juga hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa banyak pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai di lembaga pemerintah, ya, saat misalnya disuruh untuk pergi di sebuah tempat usaha misalnya di sebuah usaha percetakan kecil untuk melakukan fotokopi atau apalah, ya, dimana di situ kan karena ada juga orang lain yang karena tidak puas dengan gajinya itu manipulasi segala segala harga yang sudah dicantumkan dari usaha percetakan kecil tersebut misalnya, ya.
di mana tujuannya itu sangat jelas dan kita bisa tebak bahwa di situ karena otomatis dari nota kosong tersebut akan mereka cantumkan atau mereka tulis harga di situ. Entah kita tidak tahu mereka tulis harga berapa misalnya. Hingga nota kosong itu mereka tulis harga di situ. Sehingga ini merupakan suatu bentuk manipulasi harga, ya, manipulasi harga. Walaupun mereka memeras 5.000, 10.000, tapi kalau setiap hari, setiap bulan, setiap minggu mereka melakukan pemerasan kecil-kecilan, misalnya berkaitan dengan hal seperti ini, maka lama-lama itu akan menjadi korupsi yang sangat besar, ya. Mungkin itu sedikit pemaparan singkat dari saya berkaitan dengan kasus data-data kasus korupsi yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, bahwa begitu juga dengan cara-cara korupsi yang paling efektif. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih.